Jadi hari ini kita mau melakukan presentasi tentang bisnis model kanvas bersama grup dan usaha yang kita miliki atau usaha yang sedang kita lakukan adalah di bidang makanan, yaitu risol. Mungkin kalian sudah pada familiar ya guys sama makanan yang satu ini, dan kita juga udah punya brand atau nama brand sendiri yaitu Dapur Risolku underscore BDL. Tapi sebelum kita mulai presentasi, in this video aku mau perkenalkan teman-teman aku, grup aku dari Risolku underscore BDL ini yang akan melakukan presentasi hari ini guys. Jadi presentasi pertama adalah aku sendiri yaitu Syafika Hidayati, dan the next is Retno Widya Agustin, dan dilanjutkan oleh Anggi Diananda, Reza Agustina Putri, and the last Indra Taufik Rahman. Jadi langsung aja kita ke presentasi pertama tentang customer segment. Jadi di Dapur Risolku underscore BDL itu ada beberapa customer segment guys, dari usia 11 sampai 45 tahun ke atas. Tapi kalau misalkan ada yang order atau yang beli untuk di usia 8 atau 9 tahun, boleh nggak? Jelas boleh banget, asalkan si customer ini itu udah bisa makan ya guys. Jadi kita tuh ngejual makanan itu nggak pakai bahan-bahan yang membahayakan, jadi aman buat anak kecil juga boleh makan. Dan kita juga banyak variannya yang akan dijelaskan oleh teman aku nanti. Dan aku di sini bakalan ngasih contoh dari customer segment di Dapur Risolku underscore BDL ini. Contohnya tuh seperti pelajar, mahasiswa, pegawai, dan lain-lain. Dan the next presentation atau explanation-nya bakalan dijelasin sama temen aku di value proposition. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Widya Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada value proposition yang ada pada bisnis kami, yaitu bisnis Dapurku Risol PDL atau Dapurku Risol underscore Bandar Lampung. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition adalah sebuah penjabaran dalam melihat bagaimana menciptakan value untuk para konsumen. Value ini salah satunya adalah manfaat. Jadi dengan melihat ini, maka kami bisa tahu apa saja manfaat yang bisa didapatkan para konsumen ketika menggunakan produk kami. Oke, sekarang saya akan menjelaskan manfaat yang ada pada produk kami, yaitu risol. Di sini kami menjual berbagai macam varian. Isi dari risol tersebut ada coklat, daging, sayuran, mozzarella, dan yang lain-lain. Yang pertama, untuk risol berisi daging. Selain mengenyangkan, risol ini juga dapat mencegah diabetes karena adanya kandungan insulin yang terdapat di dalam daging sapi. Yang kedua, selanjutnya sebagai sumber energi. Risol ini adalah makanan ringan yang memiliki banyak sekali kandungan nutrisi, salah satunya yaitu kalori yang cukup tinggi, di mana kalori tersebut berperan sebagai sumber energi bagi tubuh. Dan yang ketiga, untuk varian risol isi coklat memiliki manfaat untuk memperbaiki mood kita yang sedang bad atau yang sedang rusak, karena pada coklat mengandung theobromine dan phenylethylamine sebagai pengatur perasaan senang pada seseorang. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang channel. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda atau kami sebagai pembisnis bisa menyampaikan produk sampai hingga pada konsumen. Di sini Dapur Risolku underscore BDL memiliki channel seperti menjual produk melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan yang kedua, kami juga memasarkan produk melalui Gojek. Di sini konsumen bisa memesan risol produk risol kami melalui Gojek. Dan
Kami percaya melalui berbagai macam media ini dapat meningkatkan pendapatan kami sebagai pembisnis, khususnya bisnis makanan atau kuliner risol tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk harga relatif terjangkau, hanya dengan membayar 12-15 ribu rupiah untuk satu mika. Selain itu, kamu juga bisa request varian rasa dari risolnya. Dan juga untuk pemesanan, kamu juga dapat dipesan via GoFood atau Gojek. Selain itu, kamu juga bisa datang langsung di alamat yang tertera di atas ini. Akan menjelaskan sekilas tentang key activities dan juga key relationship. Pada key activities yang kami lakukan adalah penyiapan bahan dan juga memproduksi produk kami sendiri seperti membuat kulit lumpia, membuat isi pada risol, dan juga pengemasan. Dan berikut adalah cuplikan pembuatan di dapur risolku Bandar Lampung. Pertama-tama adalah siapkan bahan untuk pembuatan kulit lumpia. Siapkan bahan isian dan potong dadu. Haluskan bumbu untuk tumisan. Kemudian tumis hingga harum. Masukkan potongan isi risol dan tambahkan air. Campurkan susu kental manis, lada bubuk, dan juga garam. Tambahkan tepung maizena. Berikut adalah proses pembuatan kulit lumpia. Setelah semuanya selesai, lalu isi kulit lumpia dengan isi risol, lalu gulung. Lalu siapkan adonan untuk mencelupkan risol. Kemudian baluri risol dengan tepung roti. Lalu goreng risol hingga warna kuning keemasan. Lalu angkat. Setelah itu risol siap dihidangkan. Elemen key relationship, kami menerapkan hubungan strategic alliances between non-competitors dengan pihak pemasok sayur dan juga perlengkapan untuk pembuatan risol di dapur risolku Bandar Lampung yang telah berlangganan dengan kami di pasar. Selain itu, kami juga bekerjasama pada pasar aplikasi GoFood dan juga GrabFood untuk penjualan risol kami. Oke, nama saya Indra Taufik. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi dalam hal tersebut adalah tentang key research-nya. Tentang key research ini menggambarkan aset-aset yang menentukan keberhasilan dalam bisnis ini. Jadi yang kita perlu siapkan adalah dari sumber daya fisik, contohnya adalah bangunan. Nah, bangunan ini mungkin kita harus setara dengan tempat-tempat yang lain, dan kemudian kendaraan. Yang ketiga adalah peralatan. Jadi dari bangunan dan peralatan ini kita harus selalu bersih dan tidak ada kekotoran sama sekali. Dan selanjutnya adalah uang. Tentang uang ini sangat terjangkau ya buat pembuatan risol. Jadi tidak terlalu disalahkan, dan bisa tadi sudah dijelaskan dari teman saya tentang modal utama kita. Kemudian adalah tentang aset intelektual. Jadi di aset intelektual ini adalah ada merek, hak cipta, paten, dan database pelanggan. Ya mungkin tentang merek kita tentukan dari kita sendiri, dan kemudian hak cipta ini tidak ada ya, karena ini adalah kewirausahaan sendiri. Dan
Dan untuk database pelanggan, kita bisa lakukan atau kita ambil dari pelanggan kita yang memesan produk kita. Kemudian dari sumber daya manusianya. Dari sumber daya manusianya mungkin bisa disebutkan ya, dari kita ini mungkin ada 5 orang ya. Jadi kita akan saling bekerja sama dalam pembuatan tersebut. Dan kemudian adalah tentang ragamnya dari key result ini. Pertama adalah manusia. Ya, dari manusia ini kita ya, kalau gak ada manusia kayak mana? Kita ini juga manusia. Jadi hal tersebut mungkin sangat wajar untuk pembuatannya. Kita memang benar-benar membutuhkan tenaga kerja yang berpotensi dalam pembuatan tersebut. Kemudian adalah fasilitas. Nah, fasilitas ini kita bisa lakukan dengan alat-alat yang higienis contohnya, dan kemudian tentang tempat yang kita proses juga harus bersih. Kemudian teknologi. Nah, teknologi kita gunakan melalui mungkin cuma mixer ya, atau semacam alat penggorengan buat pembuatan result ini. Ya, tergantung pemesanan sih sebenarnya pembuatan ini jugaan. Kemudian tentang intelektual. Dalam intelektual kita perlu membuat merek atau nama agar kita bisa mengenalkan nama merek kita, nama produk kita ke orang lain. Dan kemudian ada channel ya. Dari channel ini kita juga perlu bekerja sama dengan produk lain atau semacam produk selain result ini untuk bisa saling bekerja sama untuk mengeluarkan sebuah produk yang mungkin untuk melakukan agar customer bisa mengambil atau bisa menarik produk kita untuk mereka. Ya, mungkin itu saja. Demikian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan Safika.